kita sekolah minggu hari ini bersama dengan Kak Dina, Kak Melani, Kak Jody, Kak Eko, Kak Yeta, dan Kak Tika. Adik-adik, mari kita bersama menyanyikan Tuhan Sumber Gembira. Setelah minggu kita selanjutnya, mari kita sambil bilang doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan kasih Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan nantinya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan memberkati kami dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah doa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan pujikan Allahku besar. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Daud dan Goliat. Puji nama Tuhan.
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Ayo, gimana sikap berdoa? Gimana? Tutup tangan, tutup mata, lipat tangan, kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan menuntun kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar saat ini Tuhan, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Terima kasih, yuk Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, cerita firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca, dibaca. Nah, yang belum, minta tolong sama keluarga, kakak atau mama, papa di rumah untuk membacakan. Oke, judulnya Daud dan Goliat. Tapi saat ini Mbak Kuni tidak mau membacakan satu ayat. Nanti biar adik-adik di rumah bisa bersama-sama untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan keluarga, gitu ya. Nah, kita akan mendengar cerita tentang firman Tuhan itu, yaitu tentang Daud. Nah, di Samuel ini kita akan belajar tentang kisahnya Daud. Nah, saat orang-orang Israel, orang-orang saya saat itu berkemah di lembah Terbantin. Nah, di situ itu orang Israel sedang berperang melawan orang Filistin. Nah, orang-orang Filistin itu di sana terkenal orang-orang yang gagah berani, orang-orang yang badannya itu sangat besar. Nah, orang-orang Israel mendengar badan tubuh yang tegap, tubuh yang besar dari orang-orang Filistin aja sudah merasa takut. Mereka merasa gentar gitu untuk menghadapi orang Filistin. Nah, tetapi ada salah satu anak namanya Daud. Daud memberanikan diri untuk menghadap Saul. Dia mau menghadapi orang Filistin. Saat Daud ini mengajukan diri untuk melawan orang Filistin, orang-orang di sekitarnya, terlebih kakaknya ini mengejek Daud. "Hei kamu anak kecil, kamu pulang saja menggembalakan domba-dombamu," begitu. Nah, tetapi Daud ini bersikukuh. Dia ingin sekali melawan bangsa Filistin. Nah, saat itu karena kegigihan si Daud, Saul memperbolehkan Daud untuk melawan Filistin. Nah, Daud lalu maju ke medan perang. Nah, saat itu orang-orang Filistin sudah ngelihat orang-orang Israel itu kayak udah ngeceh gitu. "Hei, orang-orang Israel, ini aku orang Filistin mau melawan engkau. Kirim seseorang untuk melawan aku." Nah, seperti itu. Nah, terus datanglah Daud ini. Daud datang sambil berlari menuju ke hadapan orang Filistin. Nah, orang yang berkaca pinggang gini tadi namanya siapa? Goliat. Goliat ini orangnya tinggi sekali, badannya besar. Dia memakai baju
baju perang, dia memakai tombak, memakai tameng. Dia tingginya 6 hasta jengkal. Nah, 1 hasta itu adalah 45 cm. Bisa bayangkan aja berapa tingginya dia. Nah, Daud yang kecil segini, si Goliat yang sangat besar. Nah, melihat si Daud ini, si siapa? Goliat ngece lagi. Ih, anak kecil seperti itu kok berani melawan aku. Nah, gitu ya. Nah, si siapa namanya? Goliat tadi memakai apa? Baju jirah. Baju jirah dari tembaga. Baju perang tembaga yang tebal. Kalau sekarang itu mungkin baju anti peluru gitu ya. Itu terus gagang tombaknya, dia pakai gagang tombak. Nah, tetapi si Daud datang dengan membawa apa? Cuma dengan membawa batu. Dia ngambil batu yang dimasukkan ke dalam kantongnya. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Nah, Daud bilang begitu. Nah, saat Daud bilang begitu, orang Israel yang mendengarnya juga merasa takut dan tegang. Iya, itu nanti kira-kira menang enggak melawan Goliat? Goliat itu tinggi besar seperti itu, dia pakai baju perang yang tebal, bajunya dari tembaga. Daud cuman pakai apa? Pakai baju anak gembala, ya toh. Tadinya itu sebenarnya Daud juga dipakein baju perang sama Saul. Tetapi karena Daud itu merasa di situ tidak nyaman, dia terlalu besar memakai baju perang itu, dan dia merasa berat memakai baju perang itu, dia terus ditanggalkan sama dia. Jadi dia tidak memakai baju perang itu, dia cuma memakai baju yang biasa untuk menggembalakan domba. Nah, saat itu dia menantang si Goliat itu dengan batu kecil. Makanya orang-orang Israel di situ merasa khawatir, wah wah jangan-jangan gitu ya. Nah, tetapi Daud berkata, kamu datang kepadaku membawa tombak, tetapi aku datang kepadamu atas nama Tuhan semesta alam. Dia percaya kalau Tuhan akan menyertai dia di dalam peperangan itu, dan dia yakin dan dia mengimani kalau dia akan menang melawan orang Filistin. Dan benar juga, saat Goliat itu datang, si Daud mengambil batu yang dibawanya tadi, terus melemparkan ke Goliat, dan akhirnya kena ke dahinya, langsung dia jatuh, dan akhirnya mati. Dan Daud akhirnya menang melawan orang Filistin, menang melawan Goliat tadi. Nah, adik-adik, di sini kita melihat, kita mendengar kita belajar tentang Daud mengalahkan Goliat. Kuasa Tuhan, kuasa Allah berkarya melalui Daud yang dapat mengalahkan Goliat. Walaupun Goliat itu badannya tinggi, badannya kuat, tetapi hanya dengan kekuatan Tuhan
Daud bisa mengalahkan Goliat. Dengan berani Daud menghadapi musuhnya. Daud percaya bahwa perlindungan Tuhan akan Daud akan selalu ada, dan Allah akan melakukan pekerjaannya melalui Daud. Daud mempunyai iman yang kuat kalau Tuhan itu akan bekerja. Tuhan akan mengalahkan orang Filistin melalui dirinya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menyontoh apa yang dilakukan oleh Daud, bahwa Allah akan selalu bekerja, Allah selalu berkarya. Apapun masalah kita, apapun keadaan kita, Tuhan akan bekerja. Setiap masalah yang ada, misalnya kayak kemarin adik-adik habis mengerjakan tes ya, adik-adik mengerjakan tes. Nah, walaupun daring itu kadang juga bingung ya toh, gimana cara mengerjakannya gitu toh. Nah, nanti apakah aku nanti naik kelas atau enggak gitu toh, ada kekhawatiran di situ. Nah, tetapi kalau kita percaya Tuhan akan menyelesaikan semuanya, kita akan menang juga, menang atas masalah yang ada. Iman yang sekarang adik-adik pahami, iman yang sekarang adik percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelesaikan semuanya itu akan memenangkan. Gitu. Kita harus berani untuk menghadapi tantangan yang ada. Seperti Daud tadi, Daud berani maju untuk berperang melawan Goliat. Walaupun dia besar, walaupun dia kuat, tetapi Daud berani. Kita juga di dalam menghadapi apapun yang ada, masalah yang ada, apapun rintangan itu, kita harus berani. Jadi setiap yang ada itu kita jangan pernah mundur. Iya toh? Kita jangan sampai mundur menghadapi masalah yang ada, tetapi kita hadapi masalah itu dengan percaya kepada Tuhan. Kalau masalah itu masalah itu akan kita menangkan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah yang ada dengan kekuatan Tuhan. Begitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang mulai hari ini kita akan berani untuk menghadapi apapun masalah yang ada dengan kekuatan Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami menjadi anak-anak yang mampu untuk menghadapi masalah yang ada. Kami berani untuk menghadapi masalah apapun itu, karena kami yakin Engkau akan selalu menolong kami. Engkau akan berkarya, Engkau akan bekerja lewat masalah yang ada itu, agar kami senantiasa percaya akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik masih semangat? Kalau masih semangat, mari kita pujikan Tuhan Allah di tengah kita. Suka
kita akan memberikan sebagian berkat dari Tuhan dengan memberikan persembahan. Mari kita pujikan. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sebelum mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan kasih Tuhan sepanjang ibadah hari ini. Terima kasih untuk sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan dengan semangat dan dengan penuh sukacita, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami lakukan pada hari ini. Biarlah persembahan ini dapat menjadi sarana pelayanan Tuhan di sekolah minggu GKC Salib Putih di tempat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini dan melanjutkan segala aktivitas kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan jangan lupa. Oke, jangan lupa juga pakai masker. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.